Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi, Agus Mulyadi, sebagai host yang akan menemani Anda. Manchester United menelan kekalahan telak atas Aston Villa dalam pertandingan Premier League pekan ke-13 pada Minggu 6 November 2022 lalu. Dalam pertandingan itu MU kalah 3-1. Kekalahan tersebut tentu saja membuat MU menjadi bulan-bulanan di media sosial. Maklum saja, kekalahan tersebut merupakan kekalahan pertama MU di kandang Aston Villa sejak 27 tahun yang lalu. Kekalahan tersebut tak hanya membuat MU terpukul, namun juga menjadi pengalaman buruk bagi Ronaldo yang dalam pertandingan tersebut ditunjuk menjadi kapten dan ia tak bisa berbuat banyak. Bukan hanya gagal mencetak gol, Ronaldo bahkan juga terlibat perkelahian panas dengan pemain Aston Villa Tyrone Mings dan membuat dirinya diganjar kartu kuning. Kekalahan itu membuat MU kini masih tetap tertahan di posisi 5 klasemen Premier League. Kekalahan atas Aston Villa dan tidak berdayanya Cristiano Ronaldo yang bukan hanya tidak bisa mencetak gol namun juga tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anak muda, mungkin bisa menjadi pesan penting bagi Ronaldo agar beliau segera pensiun saja sebagai pemain sepak bola. Akui diri sendiri kalau memang sudah habis sebagai seorang striker ya. Sudah tidak mampu lagi gelidik lari ke sana kemari dan cuma bisa tunggu ngebrok di sekitar kotak penalti dan hanya bisa perform kalau disupport gelandang-gelandang yang hobi kirim umpan manja ya. Itu akan jauh lebih bermanfaat dan bagus untuk harga diri. Kalau memang belum mau pensiun dan memang punya obsesi pengen menyaingi pemain Jepang Kazuyoshi Miura yang sampai umur 55 tahun belum pensiun itu ya minta ganti posisi saja ya. Jangan jadi striker, jadi gelandang bertahan saja atau back tengah sekalian. Jadi kalau main nggak punya beban harus mencetak gol ya. Wong Maguire aja kemarin bisa loh jadi striker ya. Kalau memang masih susah, bisa pindah klub yang lebih kecil atau beli klub sekalian. Lalu minta posisi jadi kiper. Pasti dikasih itulah ya. Nanti KPI Mas Ronaldo sebagai kiper bukan berapa penyelamatan yang dibuat atau berapa jumlah clean sheet ya. Tapi berapa iklan yang masuk. Malah solutif itu. Daripada kasihan diajak terus karena nggak bisa cetak gol. Dah Mas Ronaldo ya jadi kiper saja. Enak-enak wis toh. Siapa tahu bisa jadi kayak Mas Agus Murad itu loh ya. Jadi kiper sukses, begitu pensiun jadi PNS ya. Saya yakin Pemprov Madeira masih butuh banyak talenta profesional untuk jadi pegawai negeri di masa depan. Stand up komedian Kiki Saputri dihujat oleh banyak fans pasangan Lesti Kejora Rizky Bilar atau Leslar pasca dirinya merosting pasangan selebritis itu. Hujatan dan aneka sumpah serapah masuk bertubi-tubi melalui kolom komentar dan kotak masuk akun media sosial miliknya. Namun alih-alih menanggapinya dengan emosi, Kiki justru memberikan sejumlah uang kepada beberapa orang yang menghujatnya itu. Ia menanyakan nomor rekening para penghujat itu lalu mentransfernya sejumlah uang. Daripada marah-marah, mending sini kirim nomor rekening. Ada sedikit rezeki buat modal usaha. Begitu kata Kiki kepada salah satu orang yang menghujatnya di media sosial. Beberapa fans Leslar yang tadinya menghujat Kiki pun kemudian meminta maaf dan bahkan mendoakan Kiki setelah mereka benar-benar ditransfer uang oleh Kiki. Aksi Kiki Saputri tersebut langsung mendapatkan pujian dan aplaus yang meriah di media sosial. Ia dianggap berkelas dan mampu menjungkalkan orang-orang yang menghujatnya di media sosial. Benar-benar khas netizen Indonesia, menghujatnya kasar minta ampun, sumpah serapahnya sudah kayak tangan kanannya Fir'aun, tapi begitu dikasih duit langsung jadi lembek kayak biri-biri ya. Gacor di mulut tapi ampas di dompet. Makanya saya harus angkat topi setinggi-tingginya buat Mbak Kiki Saputri yang sudah memberikan contoh bagaimana menggunakan kekayaan dengan elegan ya. Membeli dan menyumpal harga diri orang-orang yang menghujatnya. Tentu saja ini menjadi pelajaran penting buat orang-orang yang demen banget menghujat orang lain di media sosial. Kalau mau ngejek dan menghujat orang, apalagi kalau masih miskin ya, nggak usah sok keras. Diborong mengko cangkemmu ya, repot nanti. Liane gusine kebak gudal, gusimu kebak nota, Pak. Polisi akhirnya berhasil menangkap 2 orang pemeran video mesum perempuan berkebaya merah yang sempat viral di media sosial beberapa hari terakhir. Polisi menangkap pemeran wanita dan pemeran laki-lakinya sekaligus. Penangkapan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Direskrimsus Polda Jatim Kombes Farman. Penangkapan dilakukan setelah polisi berhasil mengidentifikasi lokasi syuting video mesum tersebut yang belakangan diketahui berada di kamar 1710 lantai 17 sebuah hotel di Jalan Sumatera, Gubeng, Surabaya.
Penangkapan itu langsung menjadi bahan perbincangan di media sosial. Banyak netizen yang kemudian membandingkan kesigapan dan kecepatan polisi dalam menangani kasus video porno, namun lambat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang lain. Netizen bahkan membandingkan dengan kasus Kanjuruhan yang sampai sekarang belum menemukan titik terang, walau jelas-jelas ada ratusan saksi dan juga video. Ya, terkait dengan komentar netizen yang menganggap polisi sigap dalam menangani kasus video porno perempuan berkebaya merah tetapi lambat untuk menangani kasus-kasus yang lain, kita sudah menghadirkan narsum yang terpercaya. Siapa dia? Ya, tentu saja Mas Prayit Sepep ya. Ya, bener kan Mas Prayit Sepep ya? Ya, Mas Prayit Sepep. Jadi beliau ini adalah penikmat video-video Sepep gitu ya. Oke, siap-siap. Jadi kita akan tanya-tanya lebih lanjut nih. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, Mas Prayit. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Ya Mas, itu kan tadi ada berita soal netizen yang menganggap bahwa polisi itu kalau soal video bokep cepat bergerak, tapi kalau kasus lain enggak gitu. Menurut pendapat panjenengan gimana Mas Prayit Sepep? Ya? Oh, setuju. Setuju sama, oh maksudnya setuju sama polisi ya? Oh, memang kasus yang berhubungan dengan video porno itu harus cepat ditangani gitu ya? Alasannya apa Mas Prayit ya? Mhm. Oh, video porno itu berhubungan dengan, oh iya, mhm. Oh, berhubungan dengan dunia seksual berhubungan dengan kasus beranak pinak berhubungan dengan manusia, dan manusia berhubungan dengan peradaban gitu ya? Oh, jadi video porno itu besar pengaruhnya untuk peradaban manusia? Oke, siap siap. Oh, mantap mantap. Berarti jenengan setuju sama polisi yang memang harus bergerak cepat gitu ya kalau dalam kasus video porno gitu ya? Oke, siap siap. Jadi netizen itu sebenarnya cuma omong kosong gitu ya, iri sama polisi-polisi yang berhasil membongkar kasus gitu ya? Oh, mantap mantap. Siap siap. Terima kasih Mas Prayit, ya. Ya, itulah obrolan saya barusan bersama Sprite Sepep yang ternyata beliau mendukung langkah taktis dan satset polisi yang bisa mengungkap kasus video porno perempuan berkebaya merah ya. Obrolan saya barusan dengan Mas Sprite Sepep sekaligus menjadi pengakhir lah ya, pamungkas episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Mas iki ketoke awake wis ndayeng-ndayeng ini sesuke mati Mas. Iya awake wis nganu Tapi tetep Prayit Sepep gitu ya. Sepep iki mergo jenengan bokep terus apa piye? Oh, mantap mantap. Tetap semangat Mas yo nek oleh link sing apik langsung bagi-bagi Pak. Siap. Siap, suwun Mas Prayit Sepep.